Seharusnya dipertahankan, Muhammad Hidayat sudah banyak jasanya untuk Persebaya Surabaya. Salam perpisahan, Andre Octaviansyah habis kontrak musim ini bersama Persebaya. Pemain lokal berpotensi, siapa sajakah pemain lokal yang layak dipertahankan manajemen? Rayakan akhir musim, bonek mania boleh nyalakan flare tapi di luar stadion. Semoga bisa menang, prediksi pertandingan Persebaya Surabaya versus Bali United. Kenapa Hidayat tidak diperpanjang saja kontraknya? Manajemen Persebaya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Muhammad Hidayat, dan akhirnya Muhammad Hidayat memutuskan resmi berpisah dengan Persebaya akhir musim ini. Meskipun Muhammad Hidayat telah memberikan kontribusi besar bagi Persebaya dan merupakan legenda tim, manajemen telah membuat keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Keputusan ini diambil oleh manajemen, meskipun Muhammad Hidayat sedang mengalami cedera. Manajemen tampaknya telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan ini. Hidayat telah menjadi bagian penting dari Persebaya dan telah memberikan banyak kontribusi bagi tim. Namun, keputusan manajemen untuk tidak memperpanjang kontraknya sudah final. Manajemen Persebaya telah membuat keputusan ini dengan mempertimbangkan kepentingan tim di masa depan. Kami semua akan terus memantau perkembangan selanjutnya terkait keputusan ini, dan bagaimana Persebaya akan membentuk skuad mereka di musim depan. Salam perpisahan untuk Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah, pemain yang telah mengabdikan dirinya selama 3 musim di Persebaya, kini harus mengucapkan selamat tinggal. Kontrak Andre Octaviansyah telah habis, dan manajemen Persebaya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Ini menandai akhir dari perjalanan Andre bersama tim. Selama 3 musim, Andre Octaviansyah telah mencatatkan 52 penampilan, 1 gol dan 2 assist. Prestasinya akan selalu diingat oleh pendukung Persebaya. Andre Octaviansyah telah menjadi bagian penting dari tim dan telah memberikan kontribusi besar bagi Persebaya. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Salam perpisahan untuk Andre Octaviansyah, semoga kariernya di masa depan semakin sukses. Patut untuk dinantikan kemana Andre Octaviansyah akan berlabuh setelah berpisah dengan Persebaya. Berharap perjalanan Andre Octaviansyah di masa depan dia akan mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Gimana komentarmu dulur mengenai kabar berpisahnya Andre Octaviansyah dengan Persebaya? Tulis di kolom komentar. Pertahankan pemain lokal Persebaya yang berpotensi. Liga 1 musim ini akan segera berakhir, dan saatnya bagi Persebaya untuk mempersiapkan diri untuk musim depan. 3 pemain lokal Persebaya, Tony Firmansyah, Malik Rizaldi, dan Catur Pamungkas, telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan sangat cocok dengan gaya bermain Persebaya. Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari tim di musim depan. Kami berharap manajemen Persebaya dapat mempertahankan mereka untuk terus mengembangkan bakat mereka. Dengan mempertahankan pemain-pemain lokal yang berbakat, Persebaya dapat membangun tim yang kuat dan berprestasi di musim depan. Tony Firmansyah, Malik Rizaldi, dan Catur Pamungkas telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah di Persebaya. Kami berharap manajemen Persebaya dapat membuat keputusan yang tepat untuk mempertahankan mereka dan membangun tim yang kuat di musim depan. Menurut dulur semua, pemain lokal siapa saja yang patut bertahan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Bonek mania boleh gunakan flare tapi di luar stadion. Para supporter Persebaya Surabaya akan menggunakan flare pada pekan terakhir Liga 1 2024-2025. Akan tetapi, mereka tidak akan menggunakan flare di dalam Stadion Gelora Bung Tomo, melainkan di lapangan ABC, tempat skuad Bajul Ijo berlatih. Aksi ini diinisiasi oleh 4 tribun yakni Green North, Gate 21, Tribun Kidul, dan Tribun Timur. Ribuan supporter bakal menyalakan flare di luar lapangan ABC ketika para penggawa Bajul Ijo berangkat ke Stadion Gelora Bung Tomo. Ketua Panitia Pelaksana, Panpel Pertandingan Persebaya, Ramsurahman,
mengatakan seluruh elemen bonek telah sepakat untuk tidak menyalakan flare di dalam stadion. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari komitmen bonek yang dalam 2 musim terakhir telah menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim tanpa flare di area stadion. Pertandingan besok adalah pertandingan bebas flare. Ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang membawa atau menyalakan flare di dalam stadion, ujar Ram seperti dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Prediksi Persebaya Surabaya versus Bali United. Pada pekan terakhir BRI Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya akan menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Jumat 23 Mei 2025. Pertandingan antara Persebaya dan Bali United dijadwalkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan secara langsung di Indosiar. Persebaya menunjukkan performa yang menarik dalam 4 pertandingan terakhir. Tim yang dijuluki Bajul Ijo ini tampaknya enggan meraih kemenangan. Dengan hasil imbang di 4 laga berturut-turut, di mana 3 diantaranya berakhir dengan skor 1-1. Pada pertandingan terakhir, Persebaya juga bermain imbang melawan Borneo FC. Di sisi lain, Bali United sedang mengalami kesulitan menjelang akhir musim. Setelah meraih kemenangan melawan PSM Makassar dan PSIS Semarang, Serdadu Tridatu harus menelan kekalahan dari Persija Jakarta dan Madura United. Dalam 2 kekalahan tersebut, Bali United tidak berhasil mencetak gol. Bali United merupakan lawan yang cukup menantang bagi Persebaya. Sejak tahun 2022, Bajul Ijo belum pernah meraih kemenangan melawan Bali United. Pada putaran pertama BRI Liga 1 musim ini, Bali United berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 2-0. Akankah Persebaya Surabaya dapat meraih kemenangan di pertandingan terakhir menghadapi Bali United ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Saatnya berbenah untuk Persebaya kembali berprestasi. Saatnya bagi manajemen Persebaya untuk berbenah dan menjadikan klub sebesar Persebaya Surabaya sebagai tim yang berprestasi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Persebaya memiliki sejarah yang kaya dan pendukung yang setia. Saatnya bagi manajemen untuk memanfaatkan potensi ini untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Manajemen Persebaya harus memprioritaskan kepentingan tim dan pendukung, bukan hanya kepentingan pribadi. Dengan demikian, Persebaya dapat menjadi tim yang tangguh di Liga 1 dan mampu mencapai target juara. Ayo, manajemen Persebaya, saatnya untuk berbenah dan menjadikan Persebaya sebagai tim yang berprestasi. Dukungan dari pendukung dan masyarakat sangat penting untuk mencapai kesuksesan ini. Mari kita dukung Persebaya untuk menjadi tim yang lebih baik dan berprestasi. Saatnya bagi manajemen untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk mencapai kesuksesan. Dengan kerjasama dan keseriusan, Persebaya dapat menjadi tim yang lebih kuat dan berprestasi di musim depan. Witan Sulaiman bergabung, Persebaya siap menggebrak. Jika Witan Sulaiman bersedia bergabung dengan Persebaya musim depan, maka lini tengah Persebaya Surabaya pasti akan tampil lebih baik lagi. Witan Sulaiman adalah pemain yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Ia dapat menjadi kunci kesuksesan Persebaya di musim depan. Dengan bergabungnya Witan Sulaiman, Persebaya dapat meningkatkan kualitas lini tengah mereka dan membuat permainan tim menjadi lebih dinamis. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang lebih kuat dan berprestasi di musim depan dengan bergabungnya Witan Sulaiman. Semoga Witan Sulaiman dapat bergabung dengan Persebaya dan membawa tim ke kesuksesan yang lebih besar. Dengan demikian, Persebaya dapat meningkatkan performa mereka dan menjadi salah satu tim terbaik di Liga Indonesia. Gimana pendapatmu? Layakkah Witan Sulaiman bergabung Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Francisco Rivera dipastikan bertahan di Persebaya. Manajemen Persebaya telah memastikan bahwa Francisco Rivera akan bertahan di tim musim depan. Sebelumnya, Rivera dirumorkan akan bergabung dengan Arema FC, namun rumor tersebut tidak terbukti. Manajemen Persebaya telah mengkonfirmasi bahwa Rivera akan tetap menjadi bagian dari tim. Hanya saja, waktu perpanjang kontrak Rivera belum ditentukan.
Manajemen Persebaya akan segera melakukan negosiasi untuk memperpanjang kontrak Rivera. Dengan demikian, Persebaya dapat mempertahankan salah satu pemain kunci mereka dan meningkatkan keseriusan tim di musim depan. Keputusan manajemen Persebaya untuk mempertahankan Rivera menunjukkan keseriusan tim untuk mencapai kesuksesan di musim depan. Rivera sendiri telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa selama bermain untuk Persebaya, dan kehadirannya akan sangat berarti bagi tim di musim depan. Sudah jelaskan gimana nasib Francisco Rivera musim depan bersama Persebaya? Tulis komentarmu di bawah ya, dulurku bonek.